the environmental. Jadi kalau orang bicara jasa pelayanan, saat ini cuman ada 3 bisnis, tapi Winston punya pipeline-nya cukup banyak gitu ya. Setelah kita IPO, kita nggak bisa disclose itu. Sebenarnya recently kan pest control ya, itu baru 3 tahun yang lalu sebenarnya. Pest control 3-4 tahun yang lalu after COVID itu tahun 2021. Ya, kita putuskan kita nggak start from scratch gitu ya, kita acquire. Jadi kita beli perusahaan yang kecil, ya, kebetulan punya teman di Surabaya. Dari situ kita kembangkan, kita restructure, kita rebranding, semua jasa-jasa yang kebetulan ya mungkin saya juga ada knowledge-nya dulu gitu ya. Jadi begitu kita adopt in to our system dan ya cepat sekali. Jadi kita ngomong satu cabang bisa jadi 34 cabang gitu ya. Di tahun pertama kita kalau nggak salah hanya 10 cabang ya. Ya, tahun kedua langsung spread 15-20 cabang ya, sekarang hampir semua cabang ada pelayanan pest control. That is actually one of our biggest strengths, right? Our sales network. I think up to date udah 14 ribuan lebih customer gitu di seluruh Indonesia, 14 ribu lebih customer di seluruh Indonesia gitu ya. Dan ketika kita mau adopt sesuatu yang masih inline dengan industri facility services tadi itu akan bisa sangat cepat. Di Indonesia bahkan mungkin bisa kita bilang luar negeri juga mungkin sangat possible gitu. Kita memang mimpinya masih besar bisa sampai ke sana sih. Karena kita ada 14.000 database pelanggan. Dan itu ketika kita mau launching cleaning atau pest control, kita ngomong ke building manager yang sama, owner property yang sama, saya ada sekarang jasa pest control gitu, mau enggak gitu. Dan karena mereka mungkin udah build the trust over the years dengan kita ya, misalnya kayak jasa security, gitu. Memang besar sekali, apalagi kita Indonesia kan termasuk developing country gitu ya. Jadi a lot of opportunity ya, laid down tidak hanya di Jakarta atau di Jawa, tapi juga di second and third city gitu ya. Memang certain industri yang bisa capture hanya di Jawa, tapi ya certain industri kan sebenarnya bisa turun sampai ke daerah gitu ya. Kita lihat pembangunan kita sendiri aja, mungkin sampai saat ini yang sudah bagus banget gitu ya, selama administrasi sebelumnya ya. Namun tetap aja kalau kita di daerah masih ada banyak opportunity. Kita pasti karena kita ini jasa, ada quality of the service that people trust. Karena itu yang menurut kita ya cannot be replaced by any, cannot be replaced by katakanlah digital atau robot. Karena sekarang banyak sekali timbul robot gitu ya. Bicara service ya tetap harus human being. Sebenarnya yang Pak Hendrik sampaikan itu that's the true nature of service sebenarnya. Jadi yang saya adopsi di tukangbersih.com itu kan juga sama sebenarnya. Kita fokus di kualitas service tadi itu. It's not purely di teknologi, makanya ya sekarang GoClean dan nggak ada, tapi tukang bersih masih ada. Walaupun mereka udah gencor berapa ratusan miliar gitu untuk campaign, kita nggak ada begituan, tapi kita masih survive sampai sekarang karena people already know our service, they already trust our brand gitu. Nah itulah menurut saya yang penting di luar ya technological advancement apapun, we're still human gitu.